kalau kayak yang kedua nih kita ceramah aja dah, bebas dah. Ustazah Dr. Zakia Derajat ini kemarin beberapa bulan yang lalu saya alhamdulillah bisa berkesempatan sowan ke Fakultas Adab ya Bu ya. Alhamdulillah berdiskusi, bedah buku tentang Palestina. Alhamdulillah bisa jumpa kembali di forum ini. Yang sama kita hormati guru kita, orang tua kita dan guru bangsa semua, yaitu Abangda Profesor Dr. Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau yang kita panggil dengan Bang Din Syamsuddin, selaku Ketua PRM atau Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Kepada yang kita hormati Pak Hamzah selaku Sekretaris PRM dan juga Ketua PCM PCM apa di sini? Cilandak ya. Kemudian juga alhamdulillah bisa jumpa juga di sini dengan kawan saya di UHAMKA, Ustadz Dr. Said Matondang, mewakili PDM Jakarta Selatan, dan juga ada adik kelas saya di Mesir dulu, sekarang di Majelis Tablik ya, Majelis Tablik pimpinan cabang Muhammadiyah Cilandak, Dr. Nur ya. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Zulhijjah, sudah melewati hari-hari yang agung, a'zamu ayyamillah. Sudah melewati 10 hari pertama Zulhijjah, lalu kemudian hari-hari tasyrik kemarin 11, 12, 13. Dan kita bersyukur pada Allah, beberapa waktu ke depan kita akan memasuki bulan Muharram. Ini 3 bulan yang berturut-turut yang kata Nabi SAW sebagai Ashhurul Hurum, dan merujuk kepada surat At-Taubah ayat 24, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Itu adalah 3 bulan yang berturut-turut yang diagungkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para ulama, terutama ahli sirah, menyatakan bahwa kenapa peristiwa pergantian tahun baru Hijriah itu dimulai dari kalendernya tahun baru Hijriah itu adalah dari bulan Muharram. Kenapa enggak bulan yang lain? Nah, rahasianya apa? Karena kaitannya hubungannya dengan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini ibadah yang transformatif. Orang yang baru menunaikan ibadah haji itu membawa nilai-nilai keadaban dan peradaban yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kenapa demikian? Kualitas Nabi Ibrahim itu di dalam surah An-Nisa ayat 125 disebutkan ada 3. Dan ini yang harus dibawa oleh jamaah haji yang kemudian pulang kembali ke negerinya masing-masing untuk memakmurkan dunia, untuk memajukan peradaban di negaranya masing-masing. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. 3 sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya, pilihannya Khalilullah. Itu adalah yang pertama, karena Ibrahim dia memiliki kualitas aslama wajhahu lillah, yaitu apa? Berserah diri kepada Allah, tunduk patuh total kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah dibuktikan ketika dapat perintah untuk menyembelih putra beliau Ismail
alaihi salam. Aslama wajhahu lillah. Yang kedua, tauhid itu bukan hanya soal ketundukan dan kepasrahan kepada syariat, tetapi yang kedua adalah wahwa muhsin, harus dibuktikan dengan kerja-kerja nyata. Ya, kerja-kerja sosial, kerja-kerja peradaban yang terarah dan terukur, itulah muhsin. Tadi pemateri pertama sudah menyinggung tentang ihsan ya, dalam banyak hal. Nah, kalau saya memahami, mengartikan relevansi ihsan ini dalam kehidupan kita adalah itu kerja-kerja peradaban, kerja-kerja yang seperti dilakukan oleh Muhammadiyah. Tidak cukup beragama itu hanya bertauhid, mengakui Allah itu esa, Allah itu yang layak untuk kita sembah. Dia tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Bukan hanya bersifat teologi saja kita mengenal Allah, tahu namanya, walillahil asmaul husna, tetapi harus kita wujudkan nilai-nilai tauhid itu dalam apa? Kerja-kerja peradaban. Itulah wahwa muhsin. Insyaallah ya. Jadi ihsan seorang muslim itu banyak sekali. Ya, membangun peradaban, bangun rumah sakit, ya, membangun pendidikan, sekolah, membangun masjid, tentu saja sebagai pusat peradaban Islam. Nah, ini menariknya, saya dapat data dari kitab Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ya. Masjid itu kan yang dibangun pertama oleh Rasulullah ketika hijrah itu apa? Masjid Nabawi ya. Masjid Quba ya, tapi itu tidak disebut sebagai la masjidun ussisa 'ala taqwa. Nah, itu sebagai apa? Sebelum beliau masuk ke Masjid Nabawi itu ada Masjid Quba. Tapi yang disebut dengan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ya antaquma fi ahaqqu antaquma fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu, itu adalah Masjid Nabawi. Ukurannya cuma berapa? Sederhana sekali Masjid Nabawi itu. Panjangnya 35 meter, ini disebut ya dalam sirah itu. Lebarnya 30 meter, tingginya cuma 2 meter. Tahu alasnya dari apa? Kerikil, pasir. Ya, ini bukan karpet kayak begini. Bukan granit marmer, bukan. Tiang-tiangnya enggak mewah-mewah, enggak besar-besar kayak Istiqlal, enggak ada itu. Ya, sederhana sekali. Kalau hujan gerimis itu becek itu Masjid Nabawi itu. Dan jadi tempat berteduhnya, mohon maaf, anjing milik Yahudi. Ya, itu dia berteduhnya di dekat Masjid Nabawi itu karena apa? Ada atap pelepah kurma, saudara. Tapi kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, justru di masjid yang sederhana itulah lahir manusia besar, orang-orang hebat dalam sejarah peradaban Islam. Khulafaur Rasyidin semua dididik di situ. Ashabus Suffah, sahabat-sahabat perawi hadis, ya, sahabat-sahabat yang mujahidin, orang-orang yang berilmu, semuanya itu adalah didikan Rasulullah di masjid yang sangat sederhana. Lalu Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan apa? Dia tulis itu, bandingkan dengan masjid zaman sekarang yang mewah-mewah, megah-megah, dibangun dengan dana miliaran. Terserah mau pakai dana pribadi atau APBN. Ya. Nah, itu. Tapi apa hasilnya sekarang orang bangun masjid megah-megah, mewah-mewah, Bapak Ibu? Yang masuk di situ kata Syekh Muhammad Al-Ghazali hanya cukup menaungi orang-orang kerdil. Jiwanya kecil, enggak punya jiwa yang besar, enggak punya visi yang besar. Ya. Kenapa bisa begitu? Ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal Qur'an illa rasmuh masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun minal huda. Ya, akan datang satu masa nanti kata Rasul SAW, masjid itu dibangun megah-megah. Masajiduhum 'amirah, secara fisik megah, imarahnya megah. Ya, secara bangunannya megah luar biasa. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya, tidak tersisa dari Islam itu kecuali hanya tinggal namanya. Quran yang tersisa tinggal tulisannya, rasamnya saja. Dibaca, iya. Dihafal, iya. Tapi apakah diamalkan? Sedikit. Apakah kemudian dia menjadi cetak biru peradaban Islam? Sedikit. Ya.
Sedikit sekali. Kenapa? Yang mau menjadi muhsin nggak gampang. Itu berat jadi muhsin. Kualitas muhsin seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Maka kita sekarang membutuhkan etos ihsan untuk membangun peradaban. Kalau dalam bahasa judul kita yang dipilih oleh Prof. Din ini adalah bagaimana membangun Indonesia yang bermarwah. Ya. Marwah di sini bukannya nama jalan rumahnya beliau, ya. Marwah itu marga satwa, ya. Jalan marga satwa. Tapi marwah di sini adalah artinya ya punya dignity, ya. Punya kehormatan. Bagaimana kita bisa membangun peradaban Islam bukan hanya baik, bagus, mewah dalam konsep. Ini konsepnya peradaban Islam luar biasa. Bagus dibahas di muktamar, konferensi internasional, nasional. NU, Muhammadiyah, semua bahas peradaban Islam. Ya. Ada Islam berkemajuan, ada Islam Nusantara, ya kan? Oleh MUI Islam rahmatan lil alamin, itu. Macam-macam ini Islamnya ini kan. Ya, tapi intinya apa? Kita belum bisa mendorong muslim ini menjadi muhsin. Banyak yang muslim tapi belum menjadi muhsin. Ya. Belum menjadi muhsin. Banyak yang beribadah tapi belum kualitasnya ihsan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Zakiyah, ya. Ini. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti kualitas Nabi Ibrahim wa huwa muhsinun. Yang ketiga adalah wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Konsisten, persisten mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Ya. Nah, millata Ibrahim di sini jangan diartikan milah Abraham atau Abrahamic religion versi Zionis. Ya, dia mau campur semua tuh Yahudi, Islam, Kristen, ya, jadi satu, ya, yang disebut dengan Abrahamic religion, kemudian supaya Islam ini tunduk mengikuti apa? Keinginan Yahudi. Ini proyek sekarang Abrahamic religion sama Abraham Accord itu tujuannya apa? Untuk mengcapture Islam, ya. Itu proyek politik Zionis itu, hati-hati, ya. Jangan kita terpedaya dengan nama. Memang Abraham itu adalah bapak dari tiga, ya, yang disebut dengan tiga agama ini. Tetapi ingat, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim tidak pernah beragama Yahudi dan tidak pernah dia menjadi Nasrani. Ibrahim adalah walakin kana hanifan muslima. Dia adalah muslim. Hanif itu tegak lurus di atas prinsip yang kokoh. Insya Allah. Nah, inilah kemudian yang diwariskan kualitas ihsan itu kepada anak cucu keturunan Abraham. Ya, mulai dari Ismail, kemudian Ishak, lanjut lagi ke Yakub. Yakub itu gelarnya Israel. Israel itu adalah hamba pilihan Allah. Yakub punya anak namanya Yusuf. Ada surat Yusuf. Tahu ibu-ibu? Hafal? Enggak. Ya, kalau di kalangan masyarakat kita tradisional baca surat Yusuf kalau 7 bulanan. Assalamualaikum. Baca nggak 7 bulanan ini? Ya, katanya supaya kalau anaknya laki jadi ganteng, kata kayak Nabi Yusuf. Ya, kalau ganteng minjem hidung bapaknya aja lah. Ya, atau minjem hidung emaknya gitu. Yang penting apa? Akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Apa karakter akhlak Nabi Yusuf yang paling menonjol di dalam surat Yusuf? Ihsan. Ya. 5 kali diulang di dalam surat Yusuf itu, 22 ayat 22, 36, 56, 78, 90, itu semua menyebut kualitas Nabi Yusuf alaihissalam sebagai muhsin. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Itu tunjuk kepada Nabi Yusuf. Dengan apa? Ilmu. Nah, jadi kalau kita ingin punya kualitas ihsan, satu, perbaiki ilmu kita. Atainahu hukman wa ilma. Kepemimpinan, leadership itu hukum,
dan ilmu pengetahuan. Insya, makanya Muhammadiyah nggak berhenti bangun ilmu, peradaban ilmu. Kenapa? Karena Islam memang sejak awal diturunkan oleh Allah Ta'ala sudah membawa pesan peradaban ilmu. Islam tauhid itu harus dibangun di atas ilmu pondasinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah dia tidak ada Tuhan kecuali Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi orang-orang berilmu itu memberikan kesaksian atas keesaan Allah. Itu sebelum ayat apa? Innad dina indallahil Islam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang kedua, di surat Yusuf itu 36 itu sebut apa? Kualitas Nabi Yusuf itu ketika dia dibuang, di penjara, dia tetap ihsan. Bagaimana ihsannya Nabi Yusuf di penjara? Dia buka kelas. Dia ubah penjara itu jadi universitas. Ya, saya kira Muhammadiyah belum punya universitas di penjara ini, ya kan? Tapi Nabi Yusuf sudah membuka kelas universitas di penjara. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa ammal akharu wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu minhu at-tayr nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Tuh, ya, orang belajar sama dia, belajar tentang tauhid, belajar tentang arti kehidupan, belajar tentang mentakwilkan mimpi. Sungguhnya kami memandang melihat engkau wahai Yusuf termasuk orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Luar biasa, diakui dia. Walaupun dia dihina, ya, dijelek-jelekkan di luar sana, di dunia yang bebas, ya, merdeka secara fisik, ya, tetapi orang-orang yang memenjarakan Yusuf itu sebenarnya mereka itu diperbudak hatinya, akal pikirannya. Mereka tidak pernah merdeka. Ya, tapi Yusuf fisiknya di penjara, tapi akal dan hatinya betul-betul merdeka. Kenapa? Karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu surat Yusuf itu di ayat 56 Allah Ta'ala menyatakan, nah ketika dia sudah berkuasa, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Luar biasa ya, ketika apa? Keluar dari penjara, mentakwilkan mimpinya Raja Mesir waktu itu, Allah berikan Yusuf kekuasaan. Dia memegang kunci perbendaraan negeri Mesir. Ya, Menteri Purbaya kalah sama Yusuf. Ya, kan ngomongnya janjinya mau turunin jadi 16.000, kan belum turun-turun. Kalau Nabi Yusuf udah jelas tuh, terbukti. Ya, tapi kita doakan mudah-mudahan Pak Purbaya sehat ya. Iya, kesian dia waktu dilantik gemuk. Sekarang jadi kurus Pak Din. Masya Allah. Saya nggak ngerti sakit apa ini, baru setahun itu. Menjabat udah kurusnya, udah kayak mau diterbangin angin gitu ya. Banyak masalah Indonesia nih, Masya Allah. Kita doakan ya, mudah-mudahan pada sehat semua, amin. Ya Rabbal Alamin ya. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, itu ketika berkuasa itu Nabi Yusuf itu muhsin. Ya, sampai dipercaya oleh raja, kemudian juga dipercaya ketika dia membagikan bantuan-bantuan sosial, ya, bantuan kemasyarakatan. Dulu gandum, sekarang sapi, gak apa-apa. Ya, tapi jangan diistilahkan pakai hewan kurban, sapi kurban. Itu Pak Din sudah mengingatkan, dan emang betul sih. Kalau saya lihat spanduk-spanduknya nggak ada kata-kata hewan kurban. Ya, dari Prabowo nggak ada. Itu judulnya bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia untuk desa anu, kota anu tinggal diisi dalam rangka peringatan Idul Adha. Kagak ada kurbannya, udah bener udah itu. Bukan berarti saya belain ya. Yang bener kita belain. Insya Allah bismillah komisaris.
Gitu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ya. Itu ihsan itu apa? Sampai dipercaya, ya. Innalahu aban syaikhan kabiran fakhud ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Nah, yang terakhir nih kata kunci yang kelima, ayat 90. Rumus kesuksesan hidup Nabi Yusuf supaya sehingga dia apa? Nabi Yusuf itu hidupnya bermarwah, punya dignity. Dia nggak merasa rendah, nggak merasa hina, difitnah, dipenjara, dijelek-jelekkan. Nggak penting, yang penting baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia lurus, tidak berkhianat kepada Allah, tidak berkhianat kepada majikannya, tuan rumah yang dulu mengangkat dia sebagai anak. Lalu kemudian istri Al-Aziz itu yang kemudian apa? Merayu-rayu dia untuk berbuat maksiat, ya. Dia nggak berkhianat. Ya. Dan karena untuk menghindari fitnah-fitnah itu, Nabi Yusuf bilang apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, lebih baik penjara itu lebih baik buat saya. Ya. Daripada saya hidup di atas tapi hidup saya tidak merdeka. Ya. Hidup saya dikontrol. Hidup saya ditentukan oleh opini orang lain. Hidup tidak nyaman, lebih baik saya di penjara. Nggak apa dah, saya ngalah. Iya, lu yang benar, nggak apa-apa. Tapi Allah tahu, Allah langsung yang kemudian memutihkan nama Nabi Yusuf, ya, dengan apa? Dengan cara menggerakkan raja itu, ya, mengecek lagi kasusnya, filenya di kejaksaan, ternyata nggak benar nih. Ini orang masuk penjara kagak ada pengadilannya, ya. Terus kasusnya apa? Oh, ternyata ada yang ngaku di situ, ada yang jadi saksi bahwa ini begini-begini. Oh, ini nggak benar, berarti tuduhannya. Itu diputihkan sama Allah melalui orang musyrik, raja yang musyrik, raja Mesir. Allah bisa mengangkat derajat orang beriman. Insya Allah, itu ya. Bapak Ibu rahmati Allah Taala, maka rumus kehidupan Nabi Yusuf untuk menjadi insan yang bermarwah itu apa? Di ayat 90 surat Yusuf Allah Taala menyatakan, qad mannallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ada 3 rumusnya. Pertama takwa. Yang kedua sabar. Yang ketiga ihsan. Makanya Allah Taala mengatakan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Surat An-Nahl ayat 128. Sungguhnya Allah pasti akan membantu menolong orang-orang yang bertakwa. Ya, tadi takwa sudah dijabarkan oleh pemateri kita yang pertama, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, saya nggak perlu ulangin lagi. Nah, ini sekarang apa? Harus ada ihsannya. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Nah, ini yang berat. Membentuk manusia-manusia muslim yang muhsin itu nggak gampang. Ya, kalau kata guru saya dulu Allahyarham, Kiai Haji Irfan Hilmi, pengasuh pesantren Darussalam Ciamis, itu muhsin itu diartikan diplomat. Ya, bagaimana berdiplomasi, bagaimana menjadikan ajaran Islam ini dikenal di seluruh penjuru dunia dengan apa? Dengan prestasi-prestasi peradaban kita umat Islam. Sekarang kita mau tanya, ya, negara-negara Islam ini sudah jadi produsen atau cuma sekedar jadi konsumen? Ya, apa aja semua diproduksi di Cina. Hatta ente pulang umroh, tasbih sejadah Cina tuh. Ya. Cuman kerupuk kulit aja bukan produk Cina. Ya. Sama apa rendang Padang itu asli Padang itu, bukan dari Cina tuh. Nah, nanti bisa jadi nanti era ke depan modern nanti Cina menguasai Padang juga. Rendang Padang dibikin di Cina nanti. Kenapa? Biayanya lebih murah Pak Ustadz. Nah, gitu. Ya. Sekarang siapa negara Islam yang bisa menjadi negara yang disegani di dunia? Ya, punya nuklir seperti negara-negara besar adidaya. Nggak ada, cuma Pakistan. Ya, itu nggak cukup negara itu. Nah, sekarang mulai ada kebangkitan, alhamdulillah. Ya, kalau kita lihat perkembangan secara geopolitik,
Ini kan sekarang mulai ada dominasi Amerika ini kan mengalami keretakan. Baik keretakan dari dalam maupun dari luar. Dari dalam tentu bangkitnya kesadaran generasi muda Amerika, ya, dan tentu di Eropa juga, di mana Eropa ini adalah sekutu tradisionalnya Amerika sejak era Perang Dunia Kedua berakhir, ya. Itu bangkitnya kesadaran generasi muda melihat bahwa politik kebijakan luar negeri Amerika ini sangat berpihak kepada lobi Yahudi. Nah, sudah muncul kesadaran itu, sehingga banyak kemarin 2 tahun genosida di Gaza ini, ya, membangkitkan kesadaran itu, membuka mata mereka, dan anak-anak muda Amerika sekarang udah lagi gak percaya semua cerita-cerita, karangan-karangan versi Zionis, dan kenapa mereka harus punya negara di Palestina yang namanya Israel itu. Mereka udah gak percaya. Ya, yang percaya kepada Zionisme itu di Amerika dan Eropa hanya generasi tuanya sekarang saja. Ini generasi tua ini yang akan ya nggak lama lagi koit, kata orang Betawi, ya. Ya kan Amerika Eropa ini kan benua biru yang lebih banyak orang tuanya gitu, ya, daripada angka generasi muda yang produktif. Ini selesai, ini akan ada pergantian. Itu sunnatullah itu. Jadi kehebatan kedikdayaan teknologi, militer, ekonomi, finansial, tapi kalau rapuh di dalamnya struktur masyarakat sosialnya, ya, udah berubah mindsetnya, selesai. Gitu. Ya. Belum lagi retak dominasi Amerika itu karena faktor dari luar negeri, munculnya kekuatan multipolar dunia sekarang. Sekarang ada Cina, ada Rusia. Ya, makanya kemarin ketika Donald Trump datang ke Cina, ya itu kursi duduknya aja tuh dibikin susah sama Xi Jinping itu. Ya, kalau Xi Jinping kan duduknya enak begini Pak, rata sama kakinya, kan. Si Donald Trump sampai kayak begini, dipendekin sofanya. Wah, benar-benar gila tuh Xi Jinping itu. Berani dia menghina itu, ya. Coba Donald Trump ya begitu, ya, gitu-gitu itu. Masya Allah, ya. Belum lagi Rusia dan lain sebagainya. Nah, sekarang pergeseran di Timur Tengah juga sama, ya. Situasi 100 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu dengan sekarang sudah jauh berbeda. 1 abad yang lalu kita kecolongan sehingga kita kehilangan Palestina dan Masjidil Aqsa. Dengan lahirnya Balfour, perjanjian Balfour. Janji Balfour yang dikeluarkan oleh Menlu Inggris saat itu, Sir Thomas Arthur Balfour, yang memberikan surat, sepucuk surat kepada Lord Rothschild, ya. Ya, bukan Lord Rangga atau bukan Lord siapa? Luhut, ya, gitu. Bukan. Ini Lord Rothschild. Rothschild ini penguasa bank se-Eropa, Amerika itu. Ya, dia punya keluarga di banyak negara. Satu marga Rothschild ini dia menguasai. Pertama dia bikin bank-bank swasta besar-besar, lalu kemudian dia sedikit demi sedikit dia karena pangsa pasarnya besar, ya, yang di bank perbankan itu, maka dia mempengaruhi keputusan bank-bank sentral, termasuk di Amerika. Amerika ini bank sentral, Fed Amerika itu satu-satunya bank sentral yang bukan dimiliki oleh negara. Dia swasta, itu kumpulan swasta yang didominasi oleh Yahudi. Ya. Jadi finansial dunia ini, arsitektur keuangan dunia ini itu dikendalikan oleh Fed Amerika, apalagi ditambah di era modern dengan kemunculan apa yang disebut dengan petrodolar. Ya. Ya, rezim penjualan minyak harus dengan mata uang dolar. Makanya Amerika bisa cetak dolar sebanyak apapun. Kenapa? Karena seluruh dunia, seluruh negara, ya, perlu energi, dia perlu minyak mentah, crude oil, dan satu-satunya alat pembeliannya, mata uang tukarnya itu hanya dengan dolar. Itulah koalisi antara Amerika dengan negara-negara Teluk melahirkan rezim petrodolar. Sekarang mau tumbang ini. Ya. Jadi sudah ada retakan-retakan ini, Bapak Ibu rahmatan. Inilah kesempatan sejarah bagi umat Islam untuk memiliki apa? Marwah dalam kehidupannya.
Ya, tentu kita harus bergerak dari mana? Pendidikan. Tidak bisa tidak. Pendidikan itu adalah investasi. Ya, tidak ada bangsa yang maju setelah dia hancur seperti Jerman. Ya, Perang Dunia I hancur itu Jerman. Perang Dunia Kedua lebih hancur lagi, nyungsep udah sampai ke dasar sumur. Ya, Hitler itu, ya kan? Tapi dia bisa bangkit. Pendidikan. Jepang, Perang Dunia I dia nggak main, Jepang belum muncul sebagai kekuatan. Tapi di Perang Dunia Kedua dia muncul sebagai kekuatan yang di luar Eropa. Ya, makanya dia Perang Dunia itu masuk ada di daratan Asia. Ya, satu-satunya kekuatan Asia yang menjadi salah satu poros bagi kekuatan negara-negara fasis, ya, melawan sekutu, melawan kekuatan Inggris, Prancis dan Amerika. Itu juga setelah dihancurkan dengan bom Nagasaki, Hiroshima, bom atom, Jepang kemudian bisa bangkit dengan apa? Pendidikan. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka itu apa yang ditempuh oleh Muhammadiyah sejak awal, ya. Pertama adalah dengan dakwah, dengan tablik, dakwah tauhid, pemurnian agama, ya, pemurnian akidah. Ini sudah betul on the track. Karena itu memang tauhid, surat Makkiyah itu semua isinya tentang tauhid. Ya, anti kemusyrikan. Ya, anti sistem jahiliyah. Tetapi yang kedua ini yang nggak boleh dilupakan. Ya, Islam ini dibangun pondasi peradaban bukan hanya dengan tauhid semata-mata, tapi juga dengan ilmu, dengan peradaban ilmu, dengan iqra. Ya, makanya dalam setiap masa kejayaan peradaban Islam itu, para penguasa itu memberikan fasilitas yang unlimited terhadap perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu mulai kebangkitannya di masa era Abbasiyah. Kenapa? Era Bani Umayyah itu fokus kepada penaklukan, futuhat Islamiyah. Futuhat Islamiyah di masa Bani Umayyah itu menjangkau sepertiga dunia. Ya, baik Bani Umayyah I yang di Damaskus maupun Bani Umayyah II yang ada di Spanyol, Andalusia. Itu usia 750 tahun loh, Pak. Ya, peradaban Islam di Spanyol, Andalusia itu dari tahun 711 Islam masuk ke sana, baru jatuh tahun 1492, 700 lebih tahun. Lebih lama dari kekuasaan Ottoman. Ottoman itu 625-630 tahun. Jadi peradaban Islam itu di Eropa itu luar biasa itu. Itu kebangkitan ilmu pengetahuan, ya. Universitas-universitas terbaik dunia itu dulu nggak ada yang namanya Harvard, Cambridge, nggak ada, dulu di Cordova, ya. Dulu di Toledo itu negara wilayah Islam semua, pengajarnya orang-orang Islam semua. Orang-orang Kristen belajar ke situ. Ya. Pendeta-pendeta atau tokoh-tokoh agama yang dikirim dari Roma, Vatikan itu semua disuruh belajar kemana? Kalau nggak ke Baghdad, ke Cordova, ke Toledo dan lain sebagainya yang ada di Spanyol itu. Ya. Nah, jadi perluasan ini kemudian dimanfaatkan setelah masa stabilitas politik di zaman Abbasiyah. Itulah muncullah yang disebut dengan Baitul Hikmah, ya. Rumah kebijaksanaan. Pak Din sering menyebutnya itu dalam ceramah-ceramah beliau. Kampus-kampus berdiri, pusat-pusat penelitian luar angkasa, ya. Pusat-pusat observatorium astronomi itu semua berdiri di hampir seluruh kota-kota besar dunia Islam. Mungkin hanya Nusantara aja yang belum sampai ke situ. Tapi kalau kita bicara di Timur Tengah, Afrika Utara, Timur Tengah, sampai India, ya, anak benua India, kemudian Asia Tengah, Asia Kecil, itu semua berdiri observatorium. Jadi mercusuar sains ilmu pengetahuan itu luar biasa di dunia Islam. Kalau Bapak Ibu main ke Istanbul, ya, saran saya ya. Ini kan sering nih orang Indonesia kan suka main, Pak Din, ya. Liburannya tuh ke Istanbul, ya, yang dia tahu Bosporus, ya kan, Bosporus, bazar, Grand Bazar gitu, belanja, foto-foto.
Cobalah sekali-sekali itu kalau ke Istanbul itu mainnya kemana? Museum Sejarah Sains dan Teknologi. Itu yang dibangun oleh Profesor Fuat Siskin. Ya, dia asal Turki, dia lama kemudian menjadi guru besar di Frankfurt di Jerman. Dia yang menulis buku Ensiklopedi Tarikhut Turathul Arabi, sejarah ensiklopedi yang dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan Arab. Jadi Arab itu beda jauh dengan yang sekarang. Zaman dulu itu penghasil ilmu pengetahuan, itu produsen ilmu pengetahuan itu Arab itu. Baik di zaman Bani Umayyah maupun Abbasiyah, Arab. Tapi sekarang Arab apa? Ya, konsumen. Kenapa? Punya duit banyak, nggak mau belajar tinggi-tinggi, ya, malas, udah ada minyak ini, nggak perlu belajar. Nah, sekarang harus berubah kondisi kita, harus kembali kepada masa kejayaan kita. Untuk apa? Untuk meraih peradaban Islam yang memiliki harga diri, ya, memiliki kekuatan. Dan ini saatnya, karena saat ini sejarah mengarah kepada adanya sebuah rezim baru dunia, yaitu dengan hadirnya kekuatan-kekuatan baru dunia, termasuk dari dunia Islam. Ya, kita punya Turki, kita punya Iran, kita punya Pakistan, kita punya Indonesia, insya Allah, ya, sebagai epicentrum peradaban Islam di Asia Tenggara. Ini kita harus masuk menjadi arus utama penentu. Bukan hanya 5 negara itu saja, ya, hasil dari kocok perang dunia kedua, ya, pemenang gitu. Amerika, ya, Rusia, dulu Uni Soviet, Cina, kemudian Inggris dan Prancis. Ya, kekuatan dunia ini sekarang harus berubah. Kita harus kocok ulang. Ya, tidak ada keterwakilan dunia Islam di 5 anggota negara tetap Dewan Keamanan PBB. Itu yang menjadi penentu dunia. Ya, semua badan-badan PBB itu, UNESCO apa segala macam, FAO, apalah macam-macam, ya, UNICEF apa itu pinggiran. Yang paling utama itu yang menentukan nasib dunia itu apa? Dewan Keamanan, Security Council. Security Council ini yang menggodok, merumuskan arsitektur politik dunia internasional dari segi keamanan, pertahanan. Ini yang bisa memberikan fatwa mana ini boleh, mana tidak boleh. Nah, itu nggak ada perwakilan dunia Islam. Ini sangat miris, dan kita harus mengambil momentum sejarah ini, ya, tentu dengan semangat hijrah. Ya, Indonesia bisa menjadi epicentrum dunia Islam, menjadi tulang punggung dunia Islam dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan juga pengembangan riset-riset sosial. Ya, berapa bulan lalu Prof Din, ya, diundangkan oleh Kemenlu diskusi dalam fokus group discussion terbatas tentang Indonesia sebagai epicentrum Islam. Kebetulan saya juga hadir bersama beliau, diundang juga untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, ya, dari tokoh-tokoh umat Islam. Ya, bagaimana menjadikan Indonesia ini sebagai epicentrum dunia Islam. Maka itu perlu kesungguhan. Ya, tidak cukup hanya ditopang oleh diplomasi lipstik, tetapi harus substansial. Apa substansinya? Yaitu investasi di bidang pendidikan, investasi dalam penguatan sosial dan politik ekonomi Indonesia, ya, mengembalikan Indonesia ini sebagai negara yang berdaulat, bermarwah dengan apa? Dengan bisa mengontrol kekayaan alamnya. Ya, maka ketika kemarin Presiden Prabowo pidato tanggal 20 Mei itu, itu dahsyat itu. Kita harus dukung itu. Ya, terlepas dulu milihnya Anies, milihnya Ganjar, ya, udah selesai deh, ya, itu, ya. Jadi anak-anak abah ini saya nasihati, jangan terlalu militan sekarang. Jangan semua Prabowo itu salah gitu. Ya, ini nggak boleh begitu. Muhammadiyah itu objektif. Muhammadiyah itu harus proporsional. Ya, sekarang pemimpin kita yang sudah ente mau suka nggak suka, ya sudah ada ini pemimpin yang ada sekarang. Ya, dia punya visi bagus untuk menjaga
kedaulatan sumber daya alam Indonesia sesuai dengan pasal 33. Ini saya kira marwah Indonesia ini dipertaruhkan. Puluhan tahun kita nggak punya marwah, kekayaan alam kita dicolong, ya. Mending hasilnya untuk kembali ke rakyat kita digunakan semakmur-makmurnya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi, tapi kan enggak. Ya. Prakteknya jual 4.000 ton, yang dicatat di sini di dalam negeri cuma 2.000 ton. Terus 2.000 sisanya kemana? Ya parkir ke Singapura. Enak di dia, bukan nggak enak di kita. Gitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, ini harus kita benahi. Inilah kesempatan sejarah ya bagi umat Islam untuk ikut membangun dan mengarahkan peradaban Indonesia yang berdaulat dan bermarwah ini, tentu dengan semangat hijrah. Karena hijrah di zaman Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW itu memulai hijrahnya itu memang dari bulan Zulhijjah. Ya, walaupun waktu itu belum ada musim haji, tapi Nabi memulai rombongan sahabat, ada yang berkelompok-kelompok, ada yang sendirian. Nah, kalau yang sendirian hebat tuh, keren. Itu cuma Umar yang bisa begitu, jeger dia sebabnya. Ya, tukang kelahi, tukang gelut. Ya, kalau yang lain hijrah keluar itu sembunyi-sembunyi, ya, nggak berani terang-terangan. Kalau Umar malah keluar nantang. Siapa yang mau istrinya janda? Siapa yang mau suaminya duda? Ya, siapa yang mau anaknya jadi yatim? Ayo lawan gua. Lo mau menghadang saya untuk hijrah? Saya akan sikat, saya akan habisi. Nggak pandang bulu. Nggak ada yang berani lawan Umar. Tapi semuanya yang lain sembunyi-sembunyi kan? Nah, itu semangat hijrah itu dari kelemahan menjadi kekuatan. Dimulai dari bulan Zulhijjah sampai bulan Muharram, dan Rasulullah tiba di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Maka itulah ijtihad sahabat, ijma' khulafaur rasyidin menetapkan di masa Umar bin Khattab bahwa awal bulan kebangkitan umat Islam adalah bulan Muharram, karena memang hijrah itu dimulai setelah bulan haji, diawali di bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal baru tiba di Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, agar kita dapat menjadi hamba-hamba Allah, muslim-muslim yang tangguh, yang memiliki kualifikasi ihsan, sehingga kita dapat membangun peradaban Indonesia menjadi peradaban yang berdaulat, peradaban yang memiliki marwah, peradaban yang disegani di dunia internasional, dan bisa memimpin dunia Islam menuju kebangkitannya di era baru yang akan datang ini. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Dr. Zakiah Darajat dan juga Ustadz Fahmi Salim yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat ilmu dan juga insya Allah dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PRM Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu kepada Ayahanda Profesor Dr. Din Syamsuddin MA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah rahimakumullah, ya. Sudah 5 menit, tidak akan panjang. Kebetulan saya merasa agak kurang fit, tidak seperti biasa, ya.
wajahnya mungkin sayu ya. Betul ibu-ibu enggak? Ini karena kurang tidur, selain masih banyak ke daerah-daerah, dan juga sejak tanggal 19 sepulang dari Sumbawa, istri masuk rumah sakit untuk operasi lutut kanannya. Alhamdulillah lancar dan berhasil setelah 6 bulan lalu lutut kiri, dan sekarang sedang pada masa pemulihan, hingga suami harus mendampingi. Maka tidurnya di rumah sakit di MMC sana. Tempat tidurnya sofanya kecil gitu. Jadi kalau tidur harus melipat badan ya. Dan terakhir ini dalam tidur saya bermimpi tapi penuh dengan kegiatan-kegiatan ya. Mimpi tapi rapat gitu. Nah, tapi untuk pengajian ini sudah ada yang ngatur, nggak ikut dibawa ke mimpi. Dan ini pun ditunggu di Pak Yusuf Kalla, pertemuan para tokoh ormas Islam untuk melanjutkan gugatan terhadap Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natali ya. Mulai jam 10 saya sudah minta izin terlambat. Dari dua pembicara kita tadi ini luar biasa padat isi ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak ibaratnya mengikuti kuliah 2 semester dan memasuki ruang kelas dari prodi yang banyak. Tadi Mbak Zakia Darajat saya amati ya, sebagai ketua prodi PAUD ya. Oh bukan. Tadi menganggap jamaah ini PAUL, pendidikan orang tua, pendidikan orang usia lanjut. Apalagi kaum ibu ini saya lihat sedikit yang jelita jelang 50 tahun, yang banyak lolita sudah lolos 50 tahun maka duduknya di atas kursi. Mohon maaf ibu-ibu. Dari apa yang disampaikan tadi dan sesuai dengan tema kita tadi, Ustadz Fahmi Salim ya, juga membawa ke perspektif internasional tentang geopolitik, karena marwah dari Indonesia dan dunia Islam diharapkan tampil memimpin dunia kembali gitu. Dan itu sesuatu yang sangat mungkin dan bahkan harus kita upayakan. Nah, marwah ya, dari bahasa Arab, bukan marwah Daud Ibrahim, kawan baik saya yang sudah menghilang. Muruwah ya, itu mengandung arti tadi agak sedikit dijelaskan, harga diri, dignity ya, apa lagi, gengsi, kewibawaan. Saya coba cari tadi Ustaz, apa lawannya dalam bahasa Arab. Marwah dari muruwah, muruwah. Mungkin yang agak dekat itu zillah ya. Ini Dr. Nur Ali juga alumni Kairo, Mesir dan Sudan. Az-zillah, kehinaan, keterhinaan. Bahkan di ayat yang sama di Al-Qur'an ya, duribat alaihimudz zillah, ada dikaitkan dengan al-maskanah, kemiskinan. Jadi kehinaan, kemiskinan, dan bisa kita runtutkan dengan istilah-istilah lain, kemunduran.
Nah tadi secara tidak langsung para pembicara mengisyaratkan bahwa Indonesia termasuk dunia Islam belum cukup bermarwah, bahkan kehilangan marwah. Ya. Tadi Dr. Zaki Adarajat agak nyindir-nyindir MBG ya. Ini beroposisi kepada Prabowo. Tapi Dr. Fahmi Salim membela-bela presiden. Ini pendukung presiden. Nah, saya al-manzilah bainal manzilatain sebagai sahabat dekat beliau ya, sejak tahun 90-an. Namun ya, saya tidak bisa berdiam diri untuk mengkritik gitu. Saya sebenarnya ingin diam saja setelah Ketua MUI bidang fatwa memberikan pandangannya yang viral itu, dan saya baca luar biasa penghinaan terhadap MUI di media sosial, sebagian oleh buzzer-buzzer, tapi juga rasional, masuk akal gitu. Maka saya buat pernyataan singkat ya. Ibadat dalam Islam itu pada pemahaman saya bersifat personal, pribadi antara manusia sebagai al-abid, hamba, abdi, bukan abdi Sunda ya, dengan al-ma'bud. Maka dilakukanlah al-ibadat sebagai kegiatan, walaupun esensinya itu adalah ta'abbud. Gimana abid mentransformasikan diri, meningkatkan diri untuk berada sedekat-dekatnya dengan al-ma'bud. Pada ibadah korban lebih jelas lagi, korban itu dalam rangka taqarrub ilallah gitu. Maka bersifat personal, harus dari harta sendiri. Tapi kalau dari APBN ya susah nanti akadnya itu. Ini korban dari, nggak bisa dikaitkan dengan pribadi, tapi kita menghargai niat baik dari presiden, sama dengan presiden sebelumnya juga ya. Saya kira SBY, Megawati, Soeharto juga berkorban ya, mengirim hewan korban ya. Kalau Jokowi satu provinsi satu. Oh, nggak pernah dengar saya Jokowi. Satu provinsi satu ya. Dan selalu kalau korban istana itu jenisnya limusin, sekitar 1000 kg 1 ton ya. Tapi kadang-kala di daerah-daerah tidak ada yang mencapai 1000 ton atau sedikit, maka 900 sekian ya. Ya saya juga mengkritik kemarin. Itu yang saya maksudkan tadi, walaupun kita bersahabat dekat, tapi tidak berarti kita harus diam terhadap ketakbaikan yang dilakukannya. Nah, sengaja kita kaitkan karena tadi sudah dijelaskan dalam beberapa hari lagi, 16 Juni ya, tepatnya 1 Muharram ya. Sekarang berapa? 14 Zulhijjah ya. Ya. Kita akan memasuki tahun baru Hijriyah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Fahmi Salim. Nah, bagaimana umat Islam Indonesia, dunia Islam sengaja disebut untuk bermarwah tadi itu. Nah, karena sekarang ini ya, harus diakui marwahnya rendah, marwahnya bahkan hilang. Nah, coba lihat tadi secara internasional bagaimana dunia Islam. Saya tidak habis pikir, sudah banyak wartawan bertanya, belum menjawab, sedang saya kumpulkan bahan. Kalau sampai dan telah ya, dilakukan pemberian izin kepada Amerika untuk memakai Bandara Kertajati di Sumedang, walaupun dalihnya tempat latihan bersama atau apa? Hah? Apa? Ya, untuk bengkel pesawat, tapi tak terelakkan akan terpakai.
Dan jika terjadi eskalasi lagi di Timur Tengah sana dengan Iran, saya coba cari informasi juga kepada jalur-jalur saya ke Iran. Ya, saya kira Iran tak dapat menghindari diri, walaupun kita berharap tidak, akan menyerang Indonesia. Paling tidak bandara itu akan dihancurkan. Nah, dan porak-porandalah dunia Islam. Dan ini sungguh ya, saya melihatnya sebagai menjual kedaulatan kepada pihak lain. Tapi saya pahamlah ada faktor-faktor banyak di belakangnya. Nah, saya tidak bicara banyak tentang itu. Ayat yang dibacakan Qori tadi ya. Ini ketua PCM Medan Baru ini Qori ini. Dr. Said Matondang. Kalau dulu di PP Muhammadiyah selalu beliau yang ngaji itu. Tadi saya mau minta beliau ngaji baca ayat itu di atas itu. Ya. Isyarat jelas dua ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat lain di At-Taubah berapa tuh 20 ya. Dan Al-Baqarah 218 yang dibacakan tadi. Karena Mas Hamzah ini apa ayat yang dibaca gitu. Wah, teringat dua ayat itu, maka saya cari nomor surat dan ayatnya. Nah, ada kalimat yang sama di awalnya. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, walaupun di Al-Baqarah alladzina diulang. Innalladzina amanu walladzina hajaru ya. Tapi sama, iman, hijrah, dan jihad. Ini tiga nih, iman, hijrah, jihad. Di Al-Baqarah apa? Ujungnya ulaika yarjuna rahmatallah. Merekalah yang mengharapkan rahmat dari Allah. Di At-Taubah ujungnya ulaika a'zamu darajatan indallah wallah wa minal faizun apa wa humul faizun, mohon maaf ulaika a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi dari sisi Allah dan menjadi pemenang, menjadi juara, walaupun juga bisa diartikan memperoleh kebahagiaan. Jadi ada tiga hal dalam meraih kemenangan, dalam meraih rahmat Allah itu iman, hijrah, jihad. Jadi juga sangat jelas sekali. Marilah keimanan kita harus berlanjut pada hijrah. Bukan hijrah kemudian pindah ya, dari kompleks Timah ke kompleks lain, dari satu kota ke kota lain ya, hijrah secara fisik sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW dan bersama para sahabat. Namun beliau juga melakukan hijrah kejiwaan. Luar biasa tadi dijelaskan oleh Ustaz Fahmi Salim tentang fungsi masjid. Jadi hijrah ya, minal kufri ilal iman, minasyirki ilal iman ilat tauhid, dari kekafiran kepada keimanan, dari kesyirikan kepada tauhid, apalagi minal ma'siyah ila ta'ah, dari kemaksiatan kepada ketaatan, apalagi minadz-dzillah ilal muruwah, dari kehinaan kepada marwah. Inilah hijrah yang kita lakukan. Di Bandung ada kelompok hijrah ya. Saya tidak terlalu tahu, tapi ada profesor dari Australia menghubungi saya, minta dihubungkan dengan kelompok hijrah di Bandung. Saya bilang saya belum tahu gitu. Kan Pak Din dekat dengan para artis kata.
rupanya ada para artis selebriti di Bandung menyebut dirinya kelompok hijrah. Ya, yang saya paham ya sebelumnya you can see, kemudian jadi berjilbab. Sebelumnya rok mini menjadi rok maxi. Pakai kerudung secara simbolik. Itu bagus. Hijrah secara simbolik di dalam mengamalkan perintah-perintah agama di dalam hal berbusana tadi itu. Namun hijrah yang harus kita lakukan secara luas tadi ya. Para jamaah sudah dapat memahaminya, yang itu tidak mudah, tapi harus berlanjut pada jihad. Setelah hijrah berjihad yang dilakukan Rasulullah bersama para sahabat di Madinah berapa tahun itu? 13 ya? Madinah 10 tahun. 10 atau 10 tahun lebih sedikit, 2 periode kepemimpinan. Maka itu yang diikuti Muhammadiyah. Tua umum cukup 2 periode. Presiden pun harus demikian. Saya termasuk yang paling menolak ketika Jokowi ingin 3 periode. 10 tahun sangat singkat, berhijrah, berjihad, membangun peradaban utama. Madinah yang sebelumnya Yathrib itu fenomena pedesaan, rural fenomena, relatif subur dibandingkan Mekah, sudah merupakan fenomena perkotaan, bahkan kota metropolitan, kosmopolitan, pusat perdagangan internasional, pusat festival dan lain sebagainya. Namun Madinah yang sebelumnya Yathrib tadi itu diubah menjadi Al-Madinah. Secara harfiah dalam bahasa Arab kota, tapi Al-Madinah juga tempat masyarakat majemuk, ya, polis. Al-Madinah tempat at-tamaddun, kebudayaan dan peradaban. Diberi predikat Al-Munawwarah yang mencerahkan, enlightening. Luar biasa. Hasil dari hijrah berbuah pada jihad yang melahirkan peradaban tadi itu. Itulah pesan dari ayat-ayat yang dibaca dan tadi sudah dijelaskan oleh kedua penceramah kita. Inilah yang harus kita cita-citakan, Indonesia yang dibangun atas jasa dan peran tokoh-tokoh Islam. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, perlawanan terhadap penjajahan dipimpin oleh para ulama dari Aceh hingga Tidore, para sultan ya. Di seputar kemerdekaan atau sebelumnya 1900-an muncul ormas-ormas Islam. Muhammadiyah ada urutannya itu, NU 14 tahun kemudian ya, 2026 ikut menggerakkan gerakan kebangsaan nasionalisme Indonesia. Itulah yang kemudian berbuah pada kemerdekaan dan banyak peran tokoh-tokoh Islamnya. Namun ya, kita harus akui sekarang posisi dari umat Islam ini terpinggirkan secara sosial, secara ekonomi. Pak JK sering kalau ada 10 orang kaya, maka yang Islam hanya 1. Tapi kalau ada 10 orang miskin, yang muslimnya 9. Karena segelintir orang menguasai aset nasional, aset ekonomi gitu. Dan inilah yang harus kita umat Islam tidak perlu menyalahkan pihak lain. Tadi muhasabah dari Dr. Zakia, kita melakukan introspeksi, mawas diri, maka harus kita lakukan. Itulah tujuan adanya ormas-ormas Islam ya. Bapak Ibu ya, Muhammadiyah kita ini ya, sejatinya hanyalah alat perjuangan. Saya termasuk yang tidak setuju kalau umat Islam menjadikan organisasinya sebagai ghoyah, tujuan, seolah-olah hidup dan matiku untuk organisasiku, berani mati untuk organisasi. Padahal Islam ini berani hidup. Ya, apa ayat Qur'annya? Kalau idza da'akum ila ma yuhyikum ya.
bersegeralah kepada jika ada panggilan kepada yang menghidupkan ya, untuk bisa kita berbuat. Nah, Muhammadiyah kitanya Allah, semua organisasi lain juga Allah. Perlu kita fanatik, tapi jangan menjadi fanatik buta. Dan yang paling penting, alat ini kita manfaatkan sebenar-benarnya sebagai alat sarana untuk memperjuangkan Islam. Tujuannya adalah izzul Islam wal muslimin, kejayaan umat Islam lawan dari apa tadi? Muruwatu berhimpit dengan izzah ya, kejayaan Islam dan umat Islam. Dan di atasnya kita berorganisasi ini semata-mata libtigha'i mardhatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi warga Muhammadiyah, Aisyah, Muhammadiyah dan lain sebagainya ya, kita jadikan sebagai alat. Kalau umat Islam lewat ormas-ormasnya menjadikan organisasinya sebagai Allah, tujuannya sama, izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umat Islam di Indonesia khususnya, insya Allah kita akan bertemu di tengah jalan, kalau tidak di ujung jalan, kalau tujuan kita seperti itu. Nah, kalau di tengah jalan ini kebersamaan, saya mengambil posisi menyatukan umat Islam, ormas-ormas Islam sering berkumpul di rumah. Kemarin kita keluarkan seruan ke dunia setelah adanya serangan Amerika Israel ke Iran. Saya banyak ditanya, apa suara ulama Indonesia berkumpul di rumah, kita sepakat mengeluarkan seruan ulama zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk atau tentang urgensi persatuan dunia Islam untuk membangun peradaban utama yang adil, sejahtera, damai dan beradab ya. Nah, karena kita wanti-wanti sebagaimana Ustadz Fahmi Salim tadi, perkembangan di sana, apalagi Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Saudi. Di Saudi bukan pangkalan militer, tempat pelatihan militer. Di Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab. Dan jika ada reaksi ya perang saudara lah. Dan itulah saya kira target orang lain. Namun alhamdulillah tidak ya. Saya baca Saudi dan Uni Emirat Arab Qatar menolak Abrahamic Accord itu. Inilah perkembangan dan ini terus terang kita harus lakukan. Saya pribadi berpendapat Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia, banyak ormas Islam di sini, bisa berperan, tapi sayangnya kita belum bisa berperan. Saya berharap Presiden Prabowo ya bisa menjadi salah seorang tokoh dunia Islam ya. Tapi jangan Idul Adha hanya di Paris. Nah, kalau haji mungkin nggak apa-apa ya, pas ibadah haji. Dan juga saya pernah sampaikan secara langsung kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, you are in a better position to lead the Muslim world, saya bilang. Tapi ya Indonesia karena size-nya lebih besar, ini yang terus terang kita belum bisa sampaikan. Tapi dengan perkembangan terakhir Indonesia mengambil posisi bukan non-blok lagi. Kata kawan saya alumni Gontor Yudi Latif, non-blok tapi go blok. Boleh juga tuh istilahnya. Karena berpihak ya. Maka ya alhamdulillah saya ikut cawe-cawe sedikit lah di tingkat dunia. Bagaimana membangun hubungan dengan Rusia. Betulan sejak 2007 saya anggota dari Group for Strategic Vision between Russian Federation and the Muslim World, Al-Majmu'ah lil Fikra al-Istrategiya baina Rusia al-Ittihadi wal Alam al-Islami. Sayang 14-15 Mei lalu ada rapat penting di Kazan ya, dan ini membahas situasi terkini ya. Tapi karena saya harus berada di pesantren untuk wisuda santri,
saya gagal berangkat. Dan insya Allah nanti bulan Juni ini ada undangan ke Iran. Kemarin ada utusan dari Iran, tapi belum dapat exit permit dari istri. Janganlah Mas pergi suasana seperti ini, khawatir ada serangan Israel gitu. Padahal ya bila perlu saya ikut itu, mengirimkan rudal-rudal balistik Iran ke Israel kemana sana. Tapi semuanya untuk membicarakan. Dan beberapa bulan lalu saya di Beijing, ada dialog Islam Konghucu. Saya memanfaatkan juga bagaimana ya, kiranya Cina, ya, Tiongkok bisa dekat dengan dunia Islam. Dan kalau ada Sino-Islamic Coalition, koalisi Cina dunia Islam, ini yang ditakuti Barat. Kita ini jangan terlalu alergi dengan Cina. Tapi kalau Cina domestik bolehlah yang menguasai ekonomi gitu. Tapi untuk kepentingan suka atau tidak suka ya, Cina sekarang epicentrum peradaban dunia yang sudah bergeser ke Asia Pasifik. Barat Amerika is declining, runtuh. Maka sekarang gayanya Trump itu adalah sebenarnya gaya orang yang sudah mau kalah dan memang sudah kalah ya, dan berusaha untuk merebut dukungan dari negara-negara Teluk, tapi alhamdulillah tidak jadi. Melakukan proxy war ya, adu domba antara Sunni Syiah, Arab Persia. Nah inilah kondisi kita. Dan di Indonesia sekali lagi sebelum saya tutup ya, umat Islam harus punya peran penting. Alhamdulillah Muhammadiyah kita tetap berperan, dan juga ormas-ormas Islam yang lain ya. Sikap dasar yang saya kembangkan di Muhammadiyah dulu waktu muktamar 2 kali, bahwa hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah ya, adalah saling membutuhkan. Kebetulan Muhammadiyah itu lambangnya matahari ya. Maka ibarat Indonesia itu bumi. Bumi memerlukan matahari. Namun matahari juga diciptakan karena ada bumi. Nah hubungan inilah, maka kalau pemerintah baik dan benar, apalagi tidak mengucilkan, mendiskreditkan umat Islam, kita tidak ragu-ragu berada di garda terdepan untuk mendukungnya. Itu sikap Dr. Fahmi Salim tadi itu. Mudah-mudahan kalau ada reshuffle ya, bisa ikut masuk. Ya. Dan yang kedua, kalau melanggar ya, nilai-nilai undang-undang, nilai-nilai agama, apalagi sikap terhadap umat Islam, kita tidak ragu-ragu mengkritiknya itu. Itulah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pak Amir Rais lebih maju lagi. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, al amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Apa? Beliau itu al amru bil adli wan nahyu anil zulmi. Menegakkan keadilan, melawan kezaliman, menjadi slogan dari Partai Umat. Saya kemarin diundang orasi kebangsaan di Munas Partai Umat di Jogja. Maka beliau itu ya dari dulu nggak pernah takut kalau ada kemungkaran ya. Kemarin pun saya agak kaget itu, tampak tadi ngaling-ngaling apa mengeritik seseorang ya yang bergerak letkol. Tapi saya terganggu ketika Hercules di videonya ya mengecam Pak Amin dan agak nada mengancam video. Maka saya hubungi beliau, dan perlulah saya tidak kenal dekat gitu, kenal begitu saja. Pernah 6 tahun yang lalu saya lagi ngopi di Hotel Sair bersama kawan, dia di meja jauh sana, tahu-tahu datang kepada saya itu si Hercules ini, cium tangan saya, Pak Kiai, saya mu'allaf. Saya kaget, tapi ya jadilah muslim yang baik. Ada nggak pernah, tapi kemarin saya hubungi
Dan akhirnya dia menghubungi saya berada di Sleman, Hari Bermuhammadiyah, daerah Sleman di lapangan. Dia telepon sangat bising sekali. Saya telepon setelah acara, enggak diangkat. Saya sudah pindah ke Kebumen, ada acara di Rumah Sakit PKU Seruang, jadi agak padat waktu itu, minggu lalu. Dan dia telepon saya panjang sekali. Dia panggil saya Pak Kiai, Abangda, panutan saya, ingin menjelaskan soal serangan gerib ke rumah Ahmad Bahar. Saya nggak kenal Ahmad Bahar itu. Katanya anak Muhammadiyah juga, alumni UGM yang memang sering memposting kritik-kritik terhadap banyak pihak. Oh, dia itu menghina saya, Pak Kiai. Saya dikatakan monyet, gini, bahkan juga menghina istri saya lewat video. Nah, Ahmad Bahar mengaku HP-nya dihack, seharusnya dia mengaku itu. Berarti ada orang lain yang sedang memanfaatkannya, biasa itu. Nah, datanglah kemudian putrinya dipaksa ke kantor gerib ya, katanya ditodong pistol. Maka ketua LBH Muhammadiyah Mas Gufroni ya, ada WA saya, Bang Din, kami mau membela putri Ahmad Bahar yang todong pistol oleh Hercules, mengadukan. Saya sedang ke bandara itu ke Jogja. Saya jawab aja Bismillah. Nah, rupanya terjemahan Bismillahnya ikut lapor. Dilaporlah ke Polda dan Komnas HAM. Hercules telepon panjang lebar soal dia, tidak benar tuh Pak Yai, gini. Pokoknya itu ada RW, ada RT katanya. Saya tentu jawab secara normatif, kalau benar seperti yang Anda katakan, itu tidak dapat dibenarkan. Seseorang menghina manusia lain, apalagi sesama muslim gitu. Itu yang dia kutip waktu dia konferensi pers gitu. Cuma agak salah dikit. Maksud saya kalau benar kamu dihina dikatakan monyet gitu. Anjing juga, anjing monyet gitu. Lewat HP ya, termasuk ke istrinya, memang nggak bisa dibenarkan gitu. Oke, terus saya bilang gini aja Mas Hercules ya, tahan diri. Ya, pertama ya, saya mau pertemukan dengan semua pihak. Ini pendekatan dakwah. Mau nggak bertemu dengan LBH Muhammadiyah, termasuk keluarga Ahmad Bahar, termasuk ya, Anda penting bertemu Pak Amin Rais. Itu tokoh Muhammadiyah senior kita. Karena video Anda itu jelas menghina Pak Amin Rais. Dia sanggup. Setelah Idul Adha ya, Prof. Kemarin pas sehari sebelum Idul Adha telepon saya. Saya bilang, datang, saya khutbah di Masjid Al Azhar, saya bilang. Waduh Pak Yai, saya Idul Adha di kampung istri Indramayu. Istrinya orang Indramayu. Hercules ini sudah haji, entah kapan naik haji. Jadi sudah haji dan tujuan saya untuk bisa dia menjadi muslim yang baik. Walaupun kerja kayak gini banyak yang tidak setuju. Kenapa Pak Din mau ini dengan Hercules? Saya punya cara sendiri. Termasuk saya akan minta gerib segala macam nggak perlu ada yang akan membuat kekacauan dalam suasana politik seperti sekarang ini. Ya, mohon maaf, ranting Muhammadiyah Pondok Labu sudah berapa tahun? 11. Ya, ini sudah akhir periode kedua karena ada pemunduran karena Covid ya, muktamar pun 27. Jadi insya Allah nanti setahun lagi saya tidak boleh lagi jadi ketua. Ini sudah harus ada kader. Kadernya yang sekretaris PRM naik jadi ketua PCM, Pak Hamzah. Tapi ini banyak
kader-kader muda nanti cobalah kita pikirkan, kita belum bisa berbuat banyak untuk ada amal usaha, nggak mudah ya di Jakarta ini ya. Mau bangun sekolah nggak ada lahan di Pondok Labu ini, beli tanah mahal, tidak ada yang wakaf. Saya banyak memberi tanah wakaf tapi di Sumatera. Ada yang beri tanah wakaf di Sentul untuk pesantren saya, ya, pesantren modern internasional di Amaler di Sumbawa, dapat tanah wakaf 2,5 hektar di Sentul, segera kita bangun. Ada yang nelpon, Pak Din ada tanah keluarga 65 hektar, di mana? Di Jambi. Waduh, ada juga lagi, saya mau siapa Basuki, mantan Menteri PU yang ketua apa IKN itu, Pak Bas, ada tanah nggak sana saya bangun pesantren? Dia panggil saya udah, karena dulu kami anggota Dewan Penyantun Unan yang beristrikan orang Minang ya. Maka panggil udah perlu berapa hektar kan? Wow, setelah ditawari berapa hektar ngeri juga di IKN yang sudah padahal. Nah ini susah juga ya, mau bangun apalagi nggak mudah ya. Mungkin ide Pak Prof. Jurnalis Udin, penasihat kita, ada lembaga kesehatan yang eksklusif, eksekutif ya. Ya, tentu nanti jadi rujukan, tapi di sini banyak rumah sakit. Ada koperasi, Pak Hamzah nggak datang ketua koperasi ya. Nah, kita mau cari tempat ya, tapi belum juga. Maka kegiatannya hanya sebatas pengajian. Yang ini belum bisa berjalan rutin ya, bulanan, tapi ya pengajian di rumah kan ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah Yukut anggaplah sebagai kegiatan PRM itu. Mudah-mudahan nanti dari masjid ke masjid, ya kita belum punya masjid, kita pinjam masjid orang. Ini sudah ketiga kali ya, kedua ya di Al Istiqomah ini. Terima kasih kepada Dewan DKM, Pak Hamzah juga, Ketua DKM dan para penasehat DKM Masjid Al Istiqomah Komplek Pentima, dan nanti sudah pernah sekali ya di Masjid Darussalam ya. Ini ada Dr. Nur Ali ya, yang punya Masjid Darussalam, keluarganya masjid besar. Beliau ini sejak di Kairo, Sudan sudah bergabung dengan Muhammadiyah ya. Sebelum berangkat bukan Muhammadiyah ya, NU. Apa? Oh, polos. Saya ajak, kebetulan temannya juga aktivis Muhammadiyah di Sudan, Dr. Nur Ali, ini Mesir juga, dan Sudan, dan S3-nya di Ibnu Khaldun Bogor, menjadi salah seorang ketua ya di pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu ini. Mungkin yang akan datang kita bisa pinjam masjidnya lagi itu, atau kalau enggak masjidnya serahkan aja ke Muhammadiyah. Saya kira ini saja, mohon maaf saya juga harus bergegas ke tempat lain. Terima kasih ya, ini anak-anak muda nih semua yang menyelenggarakan pengajian kita ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara ya, Dr. Zakia Darajat dan Dr. Fahmi, ini dua kader cendekiawan muda Muhammadiyah juga.